Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan topik masih membahas tentang hilangnya identitas seorang muslim sunni yang hakiki. Jadi muslim sunni yang hakiki itu seperti apa? Ya. Jadi ada aswaja, kemudian ada ormas, ada ini dan itu. Ya. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita sempat dijajah oleh negara-negara Syiah. Ini adalah peta wilayah Daulah Islam yang terpecah belah gara-gara Daulah Bani Abbasiyah yang Hashimiyah itu. Ya, yang mereka mengaku dari zuriat Nabi. Ya, dan memang benar. Ya, Bani Abbas mereka satu keturunan dengan Rasulullah. Kemudian Alawi itu satu keturunan dengan yang jalurnya itu dari Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah radhiyallahu anhum. Nah, gara-gara konflik soal nasab, akhirnya masuklah tasyayyu, kemudian masuklah ajaran batiniyah. Kelompok sekte batiniyah ini mereka menggunakan tasyayyu untuk menyebarkan kekuasaan mereka. Ini saya jelaskan ya. Jadi dulu itu ada daulah namanya Daulah Fatimiyah. Kenapa disebut Fatimiyah? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada nasab Fatimah, ya, dari jalur Husain. Ya. Jadi mereka membuat silsilah nasab. Ya. Kemudian mereka mengaku kita dari zuriat Husain. Ya. Kita dari zuriat Fatimah yang mereka anggap sebagai maksumah ya. Terjaga dari kesalahan, suci, dan tidak mungkin melakukan dosa. Persis seperti akidahnya Sasan Persia Majus yang mereka meyakini bahwa Kisra itu titisan dari dewa Mithra. Ya. Nah, ini menyusup ke dalam tasyayyu. Nah, di sini mereka muncul dari daerah Tunis. Ya. Kemudian mereka hijrah menguasai Mesir, lalu mendirikan kota namanya Al-Qahirah. Kita nyebutnya sebagai kota Kairo, ya. Al-Qahirah, ya. Al-Qahirah itu adalah nama yang sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kurang bagus, ya. Al-Qahirah itu artinya orang yang menguasai dengan paksa, ya. Jadi mengambil dengan paksa, itu disebut qahir, ya. Baik. Kemudian akhirnya mereka juga masuk ke Damaskus dan Halab dan sempat mereka bentrok dengan Daulah Hamdaniyah dan juga Buwaihiyah. Ya, Daulah Buwaihiyah itu mereka dari Persia yang mereka juga berakidah Syiah. Kemudian Qaramitah mereka menguasai Najd dan wilayah timur. Kemudian kalau Banu Ziyad ini mereka Sunni, ya. Kemudian mereka sempat menguasai Mekah, Madinah, Mekah, dan wilayah ini. Jadi semua imperium Islam ini hampir semua mereka kuasai. Lalu apa yang mereka lakukan ketika mereka menguasai wilayah-wilayah ini tadi? Apakah mereka itu akan damai dengan Sunni? Kita toleransi, kita saling bantu-membantu, ya, damai, ya, tanpa ada paksaan, ya. Nah, ternyata tidak, ya. Terjadi banyak sekali hal-hal yang menyelisih syariat Islam dan menyelisih sunnah. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 264. Jadi pada tahun 347, ya, 347, berarti abad keempat, itu orang-orang Syiah menjajah wilayah-wilayah Islam. Apa yang mereka lakukan? Jadi
Mereka imtala'atil bilad rafdan wa sabban. Nah, jadi negara-negara Islam itu dipenuhi dengan kerafidhiyahan. Rafidhiyahan itu maksudnya kesyiahan, wasabban. Ya, dan penghinaan lis sahabah min bani Buwaih. Siapa yang berani melakukan hal-hal seperti ini, menghina para sahabat, mencela mereka, min bani Buwaih. Ya, Bani Buwaih dari Persia. Ya. Wa Bani Hamdan. Bani Hamdan mereka mencela sahabat. Wal Fatimiyin dan kelompok Fatimiyin. Syiah mereka. Wa kullu mulukil bilad Masran. Jadi hampir semua raja-raja Mesir. Wa Syaman di Syam, wa Iraqan dan di Irak, wa Khurasan dan di Khurasan, wa ghairu dzalika minal bilad dan negara-negara yang lain. Kanu rafdan berarti mereka itu Syiah. Wa kadzalikal Hijaz dan termasuk Hijaz terkontaminasi oleh akidah mereka, wa ghairih. Wa ghaliba bilad al-Maghrib dan kebanyakan wilayah Maroko, ya. Fakathura sab wa takfir minhum lis-sahabah. Banyak sekali mereka itu mencela para sahabat dan mengkafirkan mereka. Ngeri kan? Ngeri. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini terjadi dulu. Ya. Mari kita baca kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi di halaman 562. Sahibul Andalus Al-Malikul Mulaqab bi Amirul Mukminin An-Nasir lidinillah. Ya. Jadi ada salah seorang khalifah di Andalus, raja, ya, Amirul Mukminin An-Nasir lidinillah. Namanya Abdul Mutarraf Abdurrahman, ya, bin Amir Muhammad sahib Andalus, Abdullah bin sahib al-Andalus Muhammad bin sahib al-Andalus Abdurrahman bin Al-Hakam bin Hisham bin Amir Ad-Dakhil Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi. Jadi Al-Khalifah An-Nasir ini dia mendirikan kota Az-Zahra, ya, di Cordoba, di Andalus. Wa huwa awwalu man talaqqaba bi alqabil khilafah. Jadi di abad negara-negara Islam itu dijajah oleh Syiah, ya, dan Daulah Abbasiyah itu cuma simbol aja, ya, sempat bubar waktu itu. Orang-orang Muslim di Andalus itu mengangkat atau memberi nama Al-Khalifah An-Nasir lidinillah Abdurrahman itu sebagai khalifah, ya. Mereka tidak mengakui Bani Abbas sebagai khalifah yang syar'i, yang sunni, karena sudah terkontaminasi dengan tasyayyu'. Wa huwa awwalu man talaqa bi alqabil khilafah wa dzalika lamma balaghahu qatlul muqtadir. Jadi setelah beliau mendengar terbunuhnya Al-Muqtadir, Khalifah Al-Muqtadir, wa wahnul khilafah Al-Abbasiyah. Jadi setelah Al-Muqtadir itu Al-Abbasi dibunuh oleh kelompok Syiah yang jahat, dan melemahnya khilafah Abbasiyah karena sudah tercerai-berai menjadi Daulah Fatimiyah, terus Buwaihiyah, Hamdaniyah, yang mereka ini semua adalah mutasyayyi'. Faqala ana aula bil ism wan na'at. Jadi beliau berkata, saya lebih berhak dengan nama khilafah ini untuk saya, wan na'at, dan sebagai julukan, nama resmi. Karena tidak pantas seseorang itu menjuluki dirinya sebagai khalifah lalu membiarkan para sampah-sampah itu mencela dan mengkafirkan para sahabat. Daulah di Andalusia itu khilafah Bani Umayyah, mereka sangat memuliakan semua para sahabat
Tidak ada satupun dari penduduk mereka yang membenci para sahabat sama sekali. Ya, ini bedanya dengan Daulah Abbasiyah. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah fakta sejarah. Ya, ini hal yang mengerikan. Sehingga hal ini menjadi trauma. Jadi kita memiliki trauma masa lalu. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah para khotib-khotib Sunni, baik itu dari organisasi NU, Muhammadiyah, Salafi, Ikhwani dan lain, Hizbut Tahrir dan lainnya, mereka tidak berani bilang radhiyallahu an Muawiyah di khutbah Jumat. Karena ada masa lalu Bani Abbasiyah yang ngancam mereka. Ya, trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Mereka tidak berani menjuluki Muawiyah sebagai khalifah, tetapi hanya berani menjuluki Muawiyah sebagai Malik. Nah, karena Malik berarti sudah tidak dimasukkan ke dalam Khulafa ar-Rasyidin, di skip gitu aja. Ya. Padahal zaman sekarang sudah tidak ada daulah Fatimiyah, sudah tidak ada daulah Buwaihiyah, sudah tidak ada daulah Hamdaniyah, semua sudah punah. Namun ada yayasan rahasia, oknum kelompok rahasia, secret society dalam kelompok umat Islam yang tidak akan pernah membiarkan bibit-bibit Bani Umayyah itu bangkit kembali. Kesunahan yang sesuai dengan sunnah Nabi itu bangkit kembali. Harus mereka yang menyetel itu semua, ya, untuk tetap pada sistem yang sudah mereka racik itu, ya. Yang sudah mereka racik itu, ya, ini saya sudah meracikkan doa ini, waradhiyallahu an khulafa al-arba'ah. Jadi khulafa itu arba'ah tok, tidak boleh ada lebih dari itu. Kalau ada lebih dari itu berarti sesat. Ini keluar dari sunnah ini dan itu. Jadi membuat hal-hal ketakutan, ya. Dan Syiah ini mereka sangat lihai. Mereka bisa saja menyamar jadi Sunni, ya, dengan apapun identitasnya, lalu membuat standar yang mereka anggap bahwa standar itu adalah standar yang sudah disepakati dan tidak boleh dirubah. Padahal itu tidak ada sama sekali. Itulah kenyataannya. Wahai kawan-kawan, wahai netizen, ya. Jadi inilah tasyayyu yang berlanjut sampai sekarang. Tujuan kita Sunni, tugas kita sebagai seorang Sunni adalah membersihkan pemahaman-pemahaman tasyayyu yang terkontaminasi ke dalam otaknya pemikiran Sunni menjadi Sunni 100% dan membuang Syiah untuk selamanya. Sehingga Syiah tidak punya pintu, tidak punya kunci untuk masuk ke dalam Ahlus Sunnah lagi. Karena itu sudah kita tutup untuk selamanya. Namun jika kita tidak serius, kita membiarkan tasyayyu ini terus-menerus bermain, ya, bermain dengan khurafat, bermain dengan kehaluan, bermain dengan nasab ini dan itu sebagai hujah bahwa dia harus diikuti, dia harus ini, akhirnya rusaklah Islam, ya, gara-gara kita yang lalai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.